Menjelajah negeri mengungkap banyak misteri. Dari dataran yang terbentang, menyusur daratan yang melintang. Negeri yang elopak nirwana, inilah Indonesia. Dan aku Indonesia banget. Siang hari ini cuaca cerah dan semangat pun nampaknya lebih besar dari hari kemarin. Di perjalananku kali ini, aku akan mencoba mencari sesuatu yang berbeda, menuju tempat yang belum terungkap, menelisik wilayah yang belum terusik. Kini perjalananku dimulai dari sebuah tempat yang indah menuju tempat yang memiliki nilai-nilai misteri. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu tentang tempat ini, dan aku sendiri tentu saja belum tahu. Makanya rasa penasaranku kali ini ingin melihat sebuah tempat yang memiliki perjalanan panjang sejarah. Bahkan tempat ini adalah tempat di mana masa prasejarah itu ada. Salah satu buktinya, aku akan menunjukkan kepada kalian bahwasanya di tempat itu ada sebuah situs yang memang kalau kulihat ini adalah peninggalan zaman prasejarah. Sebuah batu kuno yang memang terlihat sangat artistik. Ini membuatku kagum betapa memang peradaban di zaman dahulu, bangsa kita memiliki peradaban yang sangat luas, yang sangat cerdas bahkan. Walaupun dahulu belum ada sekolah seperti sekarang, namun orang-orang di masa lampau menyesuaikan dirinya dengan keadaan alam yang sebenarnya. Mereka mencukupi kehidupannya dengan alam yang bisa mereka temukan. Bahkan segala sesuatu yang bisa menjadikan mereka bahagia, mereka temukan dari alam yang ada. Itulah keelokannya, itulah misterinya. Dan situs Salak Datar ini menjadi bukti peradaban suku Sunda di masa lalu. Dan ini kayaknya peninggalan nenek moyangku. Nah geng, di situs ini ternyata memiliki sebuah cerita misteri tentang batu yang ditinggalkannya, di mana aku mendapatkan informasi bahwasannya ada satu jenis batu yang namanya biasa disebut dengan batu ketu. Nah, dua batu ketu itu sempat hilang, salah satunya pada tahun 80-an. Dan mitosnya geng, sesuatu terjadi setelah batu itu hilang. Jadi di wilayah di mana tempat itu ada atau situs ada, ternyata penjaga situs ini mendapatkan teguran dalam mimpinya untuk segera menemukan batu yang hilang, karena akan ada resiko yang terjadi bila batu itu tidak kembali. Dan ternyata benar geng, setelah lama batu itu dicari dan belum juga ditemukan, akhirnya wabah itu terjadi, di mana satu demi satu anak-anak kecil yang tinggal di wilayah itu meninggal dunia secara mendadak, tanpa sebab dan tanpa tahu apa yang terjadi. Nah, ini adalah sebuah cerita dari sisi misterinya. Pastinya kita semua juga merasa penasaran ya, karena mitologi memang dipercaya oleh masyarakat dahulu. Walaupun untuk masyarakat sekarang tentu itu bukan sesuatu yang logis. Memang geng, sesuatu yang unik itu tidak harus logis dan tidak harus juga rasional. Karena misteri itulah yang membuat kita merasa penasaran.
Apakah ceritanya itu memang benar-benar ada atau itu nyata? Pastinya mitologi itu membuktikannya dengan bukti-bukti sejarah yang ada yang ditinggalkan. Jadi selain menyimpan tanda-tanda kehidupan di masa lalu, bukti-bukti kehidupan di masa lalu, bukti-bukti peradaban di masa lalu, mereka juga meninggalkan sebuah cerita misteri bagi kita semua, bagi manusia zaman sekarang yang mungkin indah untuk diceritakan dan penasaran juga untuk selalu bisa didengarkan. Dongeng yang indah, meski menyeramkan, tapi itulah Indonesia, negeri yang penuh misteri, negeri dengan sejuta cerita, dari mulai cerita rakyat, cerita misteri, mitos-mitos yang ada yang telah sampai hingga saat ini. Nah geng, akhirnya perjalananku sekarang sudah tiba di tempat yang aku tuju. Sesaat lagi kalian akan melihat, inilah dia situs Salak Datar. Ikuti terus ceritanya dan juga perjalananku kali ini bersama teman-temanku. Oke geng? Salam dari negeri terindah, salam dari Indonesia banget. Selamat pagi teman-teman. Untuk hari ini aku sudah berada di sebuah tempat yang namanya situs Salak Datar, dan ini merupakan cagar budaya yang sekarang sudah mulai diperhatikan dan dirawat oleh pemerintah setempat. Nah, daerah ini menjadi wilayah hukum dari Kecamatan Cikakak. Jaraknya lumayan jauh. Kalau misalkan kalian tempuh dari Pelabuhan Ratu, perjalanan itu mungkin bisa sekitar setengah jam, atau ya setidaknya itu tergantung kecepatan ya. Dan sekarang aku bersama Bang D sudah nyampe di sini, geng. Dan ini sudah kita lihat bahwasanya situs ini udah sangat dirawat, bahkan dilindungi juga ya, menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nah baik geng, untuk mengetahui lebih detail lagi tentang tempat ini, nanti kita akan coba langsung masuk saja ke dalam ya. Dan kebetulan di tempat ini juga ada penunggu yang mungkin merawat setiap kebersihannya, juga menjaga juga keamanannya agar situs ini bisa terjaga dengan baik. Dan ternyata memang tempatnya pun bersih banget. Nah, bisa kita lihat geng, ini adalah bebatuannya. Bebatuan dengan bentuknya yang datar. Ini udah bisa dipakai sholat ya Bang De ya. Enak banget Bang De kalau misalkan duduk-duduk di situ ya. Nah, ini juga ada yang lebih lebar lagi. Nah teman-teman, ini disebut batu megalit ya, karena memang
pada zamannya megalitikum itu zaman prasejarah dan itu sudah sangat lama banget, dan pasti masa itu adalah masa-masa yang paling tua ya. Batu-batuan ini ada hubungannya dengan suku Sunda atau masyarakat Sunda, geng. Ya, karena dipercaya bahwa batu ini juga peninggalan dari kerajaan Siliwangi dulu, Pajajaran, geng. Nah, ada tumpukan batu-batu yang masih tertumpuk atau tertata secara alami ya, aslinya. Jadi seperti ini, geng. Iya, seperti kuburan gitu. Kan? Ini kayaknya, geng, nih ada hubungannya bahwa situs Salak Datar ini dengan yang di Gunung Padang yang ada di Cianjur. Jadi ini kayaknya satu masa dengan tempat itu, geng. Karena kalau gue lihat ya dari bentuk batunya, konturnya, dan lain-lain ini hampir sama banget. Nanti coba aku akan telisik, aku akan coba cari informasi yang lebih tepat dan akan aku sampaikan kepada kalian tentang sejarah dari tempat ini ya. Tapi sih, geng, kalau aku lihat ya, tumpukan bebatuannya ini ya seperti kuburan gitu, seperti makam gitu, geng. Seperti ada batu nisan ya, batu nisan. Nah ini. Nah di sini, geng, bebatuannya tuh. Ini lebih banyak di sini. Jadi memang bebatuan ini terbentuk secara alami, atau mungkin juga ya pada zaman dulu nih, mungkin ini dibuat seperti ini. Entahlah, mungkin ini untuk pelataran atau juga ini untuk tempat duduk. Yang pasti di zaman dulu itu apapun yang bisa didapatkan dari alam pastinya untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya, geng. Ini luar biasa, geng. Emang ukurannya ini lumayan besar juga ya. Ada yang 1 meter, 2 meter. Ini lebar banget. Ini bisa dipakai tiduran. Keren asli. Dan seperti hasil pahatan gitu, geng. Ya, nanti kita ulas satu persatu ya, geng ya. Nih, kalau yang aku injak ini, nah ini, geng, bebatuan yang datar-datar itu. Memang kalau kita teliti nih dari bentuknya, terus juga jenis bebatuannya, mungkin arkeolog tuh sudah sangat tahu ya jenis bebatuan sesuai dengan usianya, sesuai dengan masanya. Itu juga bisa ditentukan ya dari identitas batu ini sendiri, atau kondisinya itu bisa terlihat. Nah, seperti di Gunung Padang, bebatuan itu seperti ini. Aduh, alhamdulillah sih bisa nyampe, geng. Soalnya perjalanan tadi aku sama Bang De ya, jalannya itu lumayan lumayan jauh dan agak rusak juga sih sebagian ya. Nah, buat teman-teman yang nanti mau ke sini, apabila kalian nanti di perjalanan itu karena terlalu banyaknya persimpangan, kalian harus selalu bertanya ya, karena arah petunjuknya itu nggak terlalu banyak, hanya cuma 2 titik aja. Jadi di setiap persimpangan kalian boleh tanyakan langsung, karena warga di sini sudah sangat tahu tentang tempat ini, geng. Nah, kalau gue sendiri sama Bang De, pastinya ya ini pertama kali. Ini seperti pahatan nih kalau ini, Bang De. Sini, Bang De, ini seperti pahatan nih. Nanti setelah mengulas, gue juga pastinya nih mau istirahat dulu, Bang De. Kita minum-minum dulu aja di sini ya. Kita minta izin ini sama ibu yang memelihara tempat ini.
Nah di dalamnya ini ada sebuah gubuk, geng. Aku yakin banget sih, kalau memang situs ini nggak dijaga dengan baik ya, nggak ada penunggunya atau yang merawatnya, ya namanya juga masyarakat ya, yang nggak tahu bahwa ini tuh apa gitu ya. Jadi nilai sejarah memang tidak terlihat bagi orang awam, termasuk gue ya. Gue sendiri nggak tahu nih. Tapi kalau kita lihat kan dari bentuk-bentuk batunya, strukturnya itu ya, ada yang panjang, geng. Ada yang memang seperti keramik gitu, ada bulatan-bulatan kecil, lalu ada bebatuan yang seperti hasil pahatan, geng. Ya kan Bang De, itu seperti apa ya? Ya kalau kita sebut itu dalika atau padung gitu ya, kalau menurut kita ya. Nah kan emang bener ini seperti batu nisan, geng. Seperti batu nisan. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Oke deh, pokoknya untuk penjelasan lebih jelasnya nanti aku juga akan tambahin lagi di narasi ya, geng ya. Nah, untuk sekarang kalian terus ikuti aja ya. Aku akan terus meliput semua yang ada di sini agar nggak ada yang terlewatin ya. Ini kayaknya Bang De nih. Ini kalau ada di tempat kita beneran nih, kita bisa pakai untuk rebahan ya Bang De ya, karena memang batunya juga bersih banget. Dan gimana ya, ini benar-benar rata, geng. Batunya tuh rata banget sih. Jadi untuk duduk juga nggak terlalu sakit. Ada yang lebih menarik lagi Bang Sero, lihat nih batunya unik banget. Mana? Seperti iya benar. panjang seperti kubus gitu ya. Wah iya benar. Silinder, ini bentuknya silinder. Oh ini kayak cobek, geng. Yang ini satu nih. Mana? Oh iya. Ya aku tahu. Ya sekarang gue paham ya, geng. Ternyata ini memang batu alam ini memang dulu tuh akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang mereka dulu itu butuhkan ya. Karena terlihat sekali bentuknya itu memang ya seperti apa ya, seperti silinder gitu. Dan memang mau seperti dibentuk mau sebuah karya seni gitu bentuknya tuh. Nah kalau ini lihat kan, jadi presisi banget gitu, geng. Presisi banget bentuknya tuh. Kalau yang bulat itu memang bulat sempurna. Lalu yang persegi panjang, nah itu bisa kelihatan kan? Dari satu sisi ke sisi lain itu presisi banget. Ya ternyata memang zaman batu itu ada. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa zaman batu ini di daerah kita juga tuh, di negara kita pun ternyata ada. Jadi zaman kerajaan dulu mungkin Bang De ya. Iya. Bisa saja kan, karena nggak semua bukti-bukti sejarah itu kita tahu gitu latar belakangnya. Karena untuk mencari saksi yang bisa menerangkan ini itu nggak mungkin ya, karena ini udah beratus-ratus tahun lamanya, geng. Dan tentu saja berdasarkan penelitian aja Bang De. Iya. Berdasarkan penelitian dari peninggalannya ini, tahun berapa atau kapan atau bagaimana memang itu bisa diteliti oleh ilmuwan ya. Tapi kalau cerita yang sebenarnya, gue yakin siapapun nggak akan tahu nih bahwa ini dulu tuh siapa gitu, geng. Oke, geng, perjalanan kita akan lanjut kembali untuk kembali membahas tentang situs ini, geng. Nah, informasi yang gue dapat ternyata untuk luas situs ini atau cagar budaya ini sekitar 2 hektar, geng. Nah, jadi yang tersisa yang bisa diakuin oleh pemerintah yang sekarang terawat ini seperti sudah dipagar dan dilindungi dengan sebaik-baiknya hanya sekitar area ini saja, geng. Namun di sekeliling ini kita bisa lihat juga banyak bebatuan di sekitarnya, geng. Ada yang besarnya itu sebesar rumah, ada juga yang pokoknya macam-macam bentuknya, macam-macam juga ukurannya, geng. Dan bisa kita lihat ya sekelilingnya itu alam pedesaan dengan sawahnya, dengan para petaninya. Ini terlihat banget suasana desa yang benar-benar asri, geng. Nah, buat teman-teman yang memang kalian berada di kota,
ingin melihat suasana desa yang benar-benar sangat asli, keasliannya terjaga dengan pohon-pohon di sekitarnya. Di sekitarnya ini memang terdapat banyak pohon-pohon yang langka atau pohon zaman dulu ya. Nah geng, batu-batuan ini menjadi peninggalan yang sangat berharga bagi kita untuk dijadikan sebagai daya bagi kita dulu menggunakan bahan yang terdapat pada alam seperti batu, tanah liat, dan lain-lainnya hanya diperuntukkan untuk kebutuhannya saja. Nah kalau dulu di zaman batu itu menggunakan perkakas itu bahannya itu ya dari batu, geng. Makanya tadi aku melihat banyak batu yang ukuran dan bentuknya itu unik-unik. Ada yang berupa cobek, ada yang berupa kursi, ada yang berupa lempengan besar seperti tikar gitu, geng. Jadi kita bisa tiduran di sana. Nah jadi berbagai bentuk bangunan megalitik ini masih sangat terawat dengan baik. Ada jenis banyak bebatuan seperti menhir, batu saji, batu lesung, batu sodong, batu lumpung, batu dakon, batu jolang, batu kasur, batu meja, batu kursi, batu limpak, serta pundak nerundak. Itu adalah jenis batu-batuan yang penamaannya memang sesuai dengan bentuknya, geng. Memang menariknya lagi kalau aku lihat di seputaran wilayah ini, daerah ini, semua itu nampak benar adanya, geng. Bahwa luas lahan dari cagar budaya ini seluas 2 hektar itu memang bisa kita lihat sih. Hanya sekarang ini sudah dimiliki oleh warga setempat, seperti halnya dijadikan persawahan, perkebunan atau pertanian, karena banyak sekali tanaman-tanaman yang memang secara sengaja ya oleh warga itu ditanam untuk kebutuhan hidupnya, geng. Dan sekarang aku akan coba melihat lagi bagian sisi lainnya dari tempat ini. Nih, sekarang ada banyak bebatuan yang bertumpuk dengan sangat rapi, geng. Ini kayaknya nih, kalau dulu aku bisa asumsikan ya, ini kayaknya sebuah piramida, geng. Sebuah piramida karena memang usia yang ribuan tahun itu mungkin bisa saja ya usia bebatuan purbakala ini 1000 tahun sebelum Masehi, 2000 tahun sebelum Masehi. Memang sih kalau dari pihak arkeolognya itu belum bisa menentukan usia dari bebatuan ini, geng. Namun kalau dari sumber yang bisa aku cari informasinya, bahwasanya bebatuan ini memang berusia sekitar 10.000 hingga 15.000 tahun sebelum Masehi, geng. Nah, untuk kebenarannya tentu saja itu harus ditentukan melalui penelitian yang spesifik ya, yang akurat dan yang presisi. Namun kalau memperdebatkan masalah itu, tentu salah satu di antaranya pun kita tidak bisa menilai mana yang akurat, mana yang benar ya. Nah, geng, struktur bebatuan yang ada di sini, tata letaknya ini memang seperti sebuah bangunan kerajaan yang dibangun, yang disusun, yang dibentuk malahan dari bebatuan yang ada di sekitar sini, geng. Nah, kalau di Meksiko kan kita bisa temukan ya, ada piramida Giza. Nah, kalau itu memang usianya karena tidak terlalu tua seperti ini, sehingga masih bisa terlihat dengan bentuk aslinya. Beda lagi dengan di sini. Berjalannya waktu beribu-ribu tahun, beratus tahun, keadaan alam yang terjadi itu bisa merubah segala sesuatu yang ada, geng.
Ya mungkin saja kalau dulu ini, kalau saja tidak dirubah dengan keadaan alam, cuaca dan lain-lain, mungkin akan jauh lebih indah daripada apa yang kita lihat saat ini, geng. Nah geng, sekarang Bang D sudah ada di atas ini mengambil gambar sebuah batu yang besarnya ini. Mungkin dengan rumah pun kayaknya lebih besaran batu ini, geng. Banyak ya. Nah makanya kita akan coba ke atas saja Bang D, terus saja coba kita sampai ke puncaknya di seperti apa. Kita akan melihat pemandangan dari puncak tertingginya di atasnya untuk melihat apakah kita bisa menggambarkan secara imajinasi akan seperti apa sih bentuk yang sebenarnya. Tapi gue sendiri sih merasa yakin banget ya, karena ini berada di ketinggian di sebuah bukit ya. Karena perubahan alam yang merubahnya dari bentuk aslinya, sehingga kita tidak bisa melihat bentuk yang sebenarnya. Tapi kalau melalui imajinasi kita coba gambarkan visualisasinya seperti apa. Aku sendiri sih bisa ngebayangin ya. Bentuk piramida itu memang sangat identik dengan situs-situs peninggalan zaman dahulu, geng. Jadi itu bentuk bangunan yang disukai mungkin oleh orang-orang zaman dahulu. Oke. Nah, jarak kita dari situs pertama atau situs awal dari kita masuk ini nggak terlalu jauh, geng. Hanya sekitar 50 meter saja. Dan kita melalui persawahan untuk sampai di bukit ini. Oh ya, geng, ternyata memang ya, kalau kita telisik dari perjalanan sejarah bahwa suku Sunda ini memang mempunyai peradaban yang sangat-sangat berusia lama ya. Keberadaan manusia Sunda zaman dulu masih bisa menjadi memang perdebatan para peneliti hingga saat ini. Nah, dengan keberadaan situs ini di daerah Jawa Barat, tentu itu sebagai penegasan bahwasanya dahulu suku Sunda memiliki peradaban yang sangat lama dan kuno. Oke, geng, mungkin selain dari situs ini, ada lagi situs-situs lainnya yang aku akan coba telusuri kembali hanya untuk kalian semua. Jadi tolong jangan di-skip dulu perjalanan gue kali ini dengan Bang D, karena kita akan sajikan dan berikan informasi terbaik kembali buat kalian semua. Setelah ini, aku akan menuju sebuah situs yang mungkin sebagian besar orang tidak tahu keberadaannya, yaitu situs Batu Cengkuk. Nah, jarak dari sini itu tidak terlalu jauh. Berarti itu pun menjadi sebuah petunjuk bahwasanya daerah ini, wilayah ini dulu memang dikuasai oleh sebuah kerajaan yang memang tidak bisa saja tidak tercatat dalam buku sejarah karena usianya yang ribuan tahun. Siapa yang bisa membuktikan itu? Jadi hanya situs inilah yang bisa berbicara dengan kondisi yang sebenarnya. Dan untuk semua ilmuwan, tentu itu menjadi sebuah tantangan bagaimana mereka bisa membuktikan antara satu dengan yang lainnya, menjadi sebuah korelasi yang tepat untuk disimpulkan menjadi sebuah cerita
dan dongeng yang sangat menyenangkan untuk diceritakan dan untuk dibahas. Itulah kenapa Indonesia banget, terutama gue Selo dan Bang De, ingin sekali mengulas sejarah apapun itu bentuknya, karena itu adalah warisan yang sangat indah yang bisa kita bagikan ceritanya kepada anak, cucu, cicit, dan lain-lainnya generasi yang selanjutnya. Tanpa perjalanan sejarah tidak akan pernah ada masa kini dan masa depan. Jadi buat kalian dan terutama aku, jangan pernah melupakan sejarah. See you next content, oke? Aduh, kalau tadi gue saat naik nanjak, sekarang menjadi turun. Dan karena curam banget ya, gue sampai gelinding-gelinding. Untung badan gue nggak terlalu besar ya. Jadi gue bisa menjaga keseimbangan. Ini memang keren, Bang. Ini memang keren ya. Tumpukan-tumpukan batunya seperti memang gradasi yang sudah diatur sedemikian rupa, dan sekarang tuh seperti menjadi sebuah pematang sawah gitu loh. Padahal mungkin dulunya ini fungsinya lain ya. Gue yakin banget gitu, geng. Seiring dengan perubahan zaman dan manusia pun seperti itu, generasinya berganti sehingga fungsinya pun akan berubah seperti ini, geng. Aduh, keren banget. Dan harinya gue di sini, ini juga menjadi sesuatu yang menyenangkan buat gue dan Bang De. Oke, geng. Untuk perjalanan selanjutnya, ikuti terus. Sesaat lagi, gue mau segera menuju tempat yang gue janjikan sama kalian semua. Ini bener gak sih kita jalan sini? Aduh, seru, geng. Nah, ini adalah pertama kali ya gue sama Bang Deong melintasi persawahan, geng. Karena memang letak tempat ini tuh ada di tengah-tengah perkampungan. Sisi kiri, sisi kanan, selain juga hutan di sekitarnya, geng. Nah, inilah desa yang sebenarnya, yang selalu dirindukan visualisasinya oleh masyarakat perkotaan. Nah, beruntung kan masih bisa melihat pemandangan seindah dan sealami ini, geng. Aduh, karena gue sendiri dibesarkan di kota, geng ya. Jadinya untuk melakukan perjalanan ke desa-desa, ke kampung-kampung, nah itu menjadi perjalanan yang sangat indah buat gue. Karena di masa kecil gue belum pernah merasakan suasana yang seperti ini, geng. Aduh, ngos-ngosan gue capek, woy. Aduh, dan perjalanan gue kayaknya ini masih sangat panjang ya. Karena kita akan berbelok arah dan berlainan arah. Tapi tempatnya pun memang sungguh sangat bersejarah juga sih. Pokoknya gue cari tahu aja ya. Oke.